Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enti Rahni. Saya berasal dari kelas 5C Manajemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi syarat pada mata kuliah Manajemen Pemasaran, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Hendra Riopita MM. Yuk sahabat sekalian, simak videonya. Nah, di video kali ini saya akan membahas rumusan masalah yang ketiga, yaitu lingkungan makro dan mikro pemasaran. Tinjauan literatur dari lingkungan makro. Lingkungan makro yaitu kekuatan masyarakat yang secara luas mempengaruhi seluruh lingkungan mikro. Nah, lingkungan makro perusahaan terdiri dari 6 kekuatan utama, yaitu lingkungan demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, kebudayaan. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan demografi yaitu lingkungan yang berkaitan dengan orang sehingga menjadi paling berpengaruh dalam lingkungan pemasaran makro. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan ekonomi yaitu lingkungan yang akan mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Sedangkan lingkungan alam yaitu kemerosotan kondisi lingkungan alam telah menjadi isu yang dihadapi dunia tahun 2000-an sebagai contoh. Nah, lingkungan teknologinya terdiri dari kekuatan yang mempengaruhi teknologi baru, penciptaan produk baru, dan peluang-peluang pasar baru. Yang kelima, lingkungan politik, yaitu keputusan pemasaran yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan politik. Terakhir, keenam, lingkungan kebudayaan, yaitu kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan lingkungan mikro merupakan pekerjaan manajemen pemasaran dalam membangun hubungan konsumen dengan membuat nilai dan kepuasan. Nah, lingkungan mikro terdiri dari pelaku-pelaku dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pasar. Lingkungan mikro tersebut adalah yang pertama, pemasok. Pemasok di sini maksudnya yaitu perusahaan bisnis dan individu yang menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, perantara pemasaran. Maksudnya itu perusahaan membantu perusahaan lain dalam promosi, penjualan, dan pendistribusian barang-barang ke pembeli akhir. Yang ketiga, publik atau masyarakat. Maksudnya itu sekelompok orang yang mempunyai kepentingan aktual dampak terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, pelanggan, yaitu perusahaan mengaitkan dirinya dengan beberapa pemasok dan perantara sehingga dia dapat memasok secara efisien produk-produk dan jasanya kepada pasar sasarannya. Yang kelima, pesaing. Suatu perusahaan jarang sekali hanya sendiri dalam menjual ke suatu pasar pelanggan tertentu. Perusahaan bersaing dengan sejumlah pesaing. Pesaing-pesaing inilah yang harus diidentifikasi, dimonitor, dan disiasati untuk memperoleh dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, bagaimana dengan perspektif bila Anda ingin menjadi seorang guru? Jelaskan lingkungan makro dan mikro pemasaran Anda. Baik, lingkungan makro saya itu terdiri dari pertama tadi yaitu lingkungan demografi, yaitu menjelaskan tentang usia. Jika saya menjadi seorang guru, demografi usianya dari 17 sampai 18 tahun, usia anak sekolah SMA pelajaran ekonomi. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi di sini yaitu diukur dari pendapatan orang kaya, apakah orang menengah, dan orang-orang miskin. Maka saya memilih pendapatan yang menengah karena rata-rata pendapatan orang tuanya hanya sebatas petani di lingkungan sekolah, yaitu di desa tersebut. Yang ketiga, lingkungan alam. Alam di sini dilihat dari segi geografisnya, yaitu jika saya menjadi guru, lingkungan alam saya itu di pedesaan karena saya akan menyesuaikan keadaan dengan sekolah tersebut. Misalnya dari segi yang pertama yaitu penampilan saya, teknik, metode, serta model mengajar saya. Karena biasanya sekolah di pedesaan itu kan masih cenderung bersifat tradisional. Yang keempat, lingkungan teknologi. Jika saya menjadi seorang guru, saya akan membuat strategi yang nantinya akan membawa saya menuju kesuksesan. Saya akan menggunakan berbagai teknik pengajaran
dan berbagai media dalam mengajar, misalnya menguasai Zoom, Meet, Classroom, e-learning, dan saya juga akan memperlihatkan kemampuan saya dalam menggunakan laptop dalam menyampaikan materi. Lingkungan politik. Lingkungan politik di sini yaitu lingkungan yang mengajarkan jasa itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan saya juga harus mengikuti aturan yang dibuat pemerintah mengenai semua hal pendidikan. Terakhir, lingkungan budaya. Lingkungan budaya yang saya terapkan jika saya jadi guru yaitu tentunya lingkungan budaya yang bersifat positif. Misalnya memulai dengan hal yang sederhana saja, membudayakan gerakan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun kepada siswa dan kalangan sekolah. Bisa juga menggunakan pembiasaan dengan mengucapkan kata maaf dan terima kasih setelah berbuat sesuatu. Selanjutnya, lingkungan mikro. Yang pertama tadi pemasok. Jika saya menjadi guru, yang menjadi pemasok saya yaitu saya akan menyediakan semua bahan ajar yang akan saya berikan kepada siswa. Kedua, perantara pemasaran. Jika saya menjadi guru, perantara pemasaran yang saya yaitu menggunakan beberapa media pembelajaran sebagai perantara dalam proses mengajar. Media di sini berupa infocus atau media gambar. Ketiga, publik atau masyarakat. Jika saya menjadi guru, saya harus menjalin komunikasi dengan semua pihak yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, siswa, guru, dan lainnya, karena semua itu kan mempunyai kepentingan terhadap sekolah tersebut. Keempat, pelanggan. Nah, jika saya menjadi guru, pelanggan saya yaitu menengah ke bawah, yaitu di desa, karena dekat dengan masyarakat agar saya bisa dengan mudah bersosialisasi. Kelima, pesaing. Jika saya menjadi guru, saya akan menjadikan pesaing itu sebagai motivasi dan sebagai aset, bukan sebagai pesaing untuk merusak. Jadi saya untuk pesaing di sini saya untuk meningkatkan skill, mutu, kualitas saya agar bisa menjadi unggul dari yang lainnya. Nah, itulah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.